Halo guys, hari ini temenin aku panen-panen sayur di belakang pondok. Pagi ini cuacanya cerah dan rencananya hari ini kita mau masuk ke hutan. Nah langsung aja kita ke kebun belakang dan kita mau panen-panen sayur. Karena sayurnya nanti mau kita jadikan bekal ke hutan. Hutannya nggak jauh sih, di belakang pondok juga hutan. Nah untuk sayur pertama kita panen terong. Oh ya guys, terong ini sih aku sukanya dibakar, digoreng atau di sayur bening. Bisa juga loh direbus jadi kayak lalapan gitu. Apalagi sambalnya dicampur dengan kemangi. Nah gimana dengan kalian, sukanya diapain? Nah inilah sayuran yang kita panen hari ini. Semuanya masih segar karena kita ambil langsung dari sumbernya. Nah yang satu ini namanya bawang kucai, enaknya disambal. Di tempat kalian namanya apa? Nah kalau bayam kampung ini aku kurang suka guys, tapi nanti kita mau bagi sama tetangga. Dan lanjut kita petik kecipir, kita petiknya dikit aja. Nanti karena aku mau lalap, karena cabainya masih mentah, jadi kita petik secukupnya aja. Setiap aku kesini tuh kan selalu lah mentah bang. Jangan ada orang yang suka mencuri lombokku nih. Dan inilah sayuran hasil panen kita pagi ini. Dan mari kita masak. Hari ini aku membuat lalapan ditambah dengan sambal belacan atau sambal terasi lah kami bilang tuh kan. Lanjut kita ke hutan. Nah ini dia bekal kita di hutan hari ini. Karena aku sudah lapar, mari kita makan. Kalau sudah di dalam hutan tuh kan, biar makan nasi sama sambal tetap berasa enak. Apalagi kalau menunya sudah begini dan juga perut lapar. Begitulah ceritaku hari ini. Kalau kalian suka kita lanjut part 2. Masak rica tupai dan tumis genjer hasil petikan dari kebun. Sambil ngitamin rambut ubannya kakak sepupu. Dan sebelum kita masak, ini aku mau metik-metik cabai dulu di kebun. Kenapa hampir setiap hari aku metik cabai? Sebenarnya aku tuh metik buat stok aja. Tapi setiap hari juga ada yang mau beli. Padahal niatan aku tuh nggak jual guys. Nah setelah metik cabai dan lanjut, ini aku memetik genjer. Dan langsung aja kita olah. Setelah dipotong-potong jadinya seperti ini, langsung aja kita masak. Nah pas aku lagi asik masak-masak, aku mendengar ada panggilan dari depan. Ternyata itu adalah kakak sepupu aku guys. Dia datang ngeluhin ubannya yang udah tumbuh banyak. Dan langsung aja kita mau hitamkan rambutnya menggunakan My Iwe Hair Coloring Sampo. Kandungannya alami seperti kemiri ekstrak, golden flaxseed ekstrak, dan rumput laut coklat. Nah, sampo ini juga tersedia 4 varian warna, seperti warna hitam, coklat tua, coklat terang, dan juga biru kehitaman. Kalau udah kita ratakan di rambut seperti ini, diam ke selama 30 menit, dan langsung kita bilas. Nah, jadinya seperti ini guys. Garansi uang kembali kalau uban tidak hilang. Buat yang mau beli langsung klik aja di keranjang kuning di bawah ini guys. Lanjut ini juga aku mau tumis genjernya. Kalau genjer yang udah kita remes kayak gini tuh, tumisnya bentar aja ya guys. Rica-rica tupainya juga sudah masak. Sudah jadi guys. Nah ini dia rica tupai kita tadi. Dan ini dia tumis genjer kita tadi, hasil bolang kita dari kebun. Nah lanjut kita makan. Enak genjernya. Kalau genjernya udah pasti enak. Kalau rica tupainya enak guys. Apalagi tadi ini full bumbunya. Tuh dagingnya seperti ini ya, udah lunak, udah lembut. Jadi buat kalian yang penasaran dengan rasanya daging tupai, rasa daging tupai itu mirip dengan daging pelanduk. Kalau kalian nggak ngerti pelanduk lagi, cari aja di Google apa. Enak banget. Puding tembiluk dan review jujur para bocil. Halo guys, hari ini kita mau buat puding tembiluk. Bisa dikatakan ini adalah hari tergabutku karena ngikuti kemauannya netizen. Sekalian aja menjawab rasa penasaranku dengan rasa puding tembiluk. Nah, gimana dengan kalian? Sama kan? Setelah pudingnya mendidih, aku masukin tembiluk. Biar nggak terlalu rempong, kita hari ini pakai pudingnya dari Nutrijel. Setelah kita masukin tembiluk, kita tunggu mendidih lagi. Langsung aja kita tuang ke cetakan seperti ini. Nah, ini dia puding tembiluknya sudah jadi. Kalian penasaran sama rasanya kan? Kalian aja penasaran, apalagi aku guys. Nah, tapi kok ini agak susah ya? Wah, ternyata bisa juga. Perpaduan rasa melon dicampur dengan tembiluk, kira-kira rasanya gimana ya? Dari aromanya sih enak ya guys, nggak tahu rasanya gimana. Begitu aku icip, ternyata rasanya itu rasanya jadi aneh. Rasa pudingnya enak, cuman karena ada tembiluknya jadi rasanya itu agak aneh. Di bawah sana banyak bocil-bocil yang main, jadi kita akan suruh mereka icip, oke? Rasa dulu, nanti rasanya enak kah? Apakah? Rasa. Apa rasanya? Enak. Hah? Enak. Kau Aditya? Rasa? Rasa apa? Bismillah. Rasanya gimana? Aneh.
Halo guys, berpetualangan lagi bersama Norlela di ladang. Nah, akhir pekan seperti sekarang enaknya kita habiskan waktu di ladang loh. Jadi hari ini aku bersama dengan mamaku, kakakku dan juga keponakan. Nah, aktivitas kita hari ini adalah bakar-bakar di ladang. Kalian tahu gak sih kalau di ladang tuh kan walaupun menunya sangat sederhana, tapi rasanya tuh sangat berbeda kalau kita makan, apalagi saat bersama dengan keluarga. Ada yang tahu rasanya seperti apa? Dan yang bagian masak-masak hari ini adalah kakakku. Jadi kalian intip aja ya, apakah sama cara masaknya dengan Norlela? Kemarin kan aku mancing, dapat ikan baung dan ikan tawi, jadi langsung aja aku ngajak mereka ngumpul-ngumpul di ladang. Yang pastinya cara kakakku masak nggak jauh berbeda lah ya dengan cara aku masak ya guys. Kalau kalian bertanya kenapa, alasannya karena memang itu sudah menjadi kebiasaan dan memang cara masak kami di sini seperti ini ya guys. Sambil mereka masak-masak, aku mau panen-panen sayuran yang ada di samping pondok. Dan ini kita akan olah, sebagian lagi kita bawa pulang ke rumah. Nah, kebiasaan kami di kampung kalau di ladang tuh di sekitaran pondok pasti kita tanamin sayur. Jadi kalau kita di ladang tuh nggak perlu jauh-jauh mencari sayur. Kalau lauknya tinggal kita pancing di sungai. Gimana menurut kalian? Apakah kehidupan di desa itu sangat menyenangkan? Tidak jauh berbeda. Kalau misalnya ada ikan kuah, pastinya ada inau dong. Dan ini pasti tidak lari dari menu kami ya guys. Apalagi ikan kuah hari ini adalah ikan sungai yang masih segar. Jadi cara masak terbaiknya di tempat kami adalah seperti ini. Jadi menu kami di ladang hari ini adalah ikan bandeng bakar dan juga ikan baung, ikan tawi yang dikuah, makannya sama inau. Makannya di ladang dengan suasana kebun, apalagi makannya bareng-bareng seperti ini. Rasanya pasti nikmat ya guys. Nah, selesai kami makan-makan, kami mencari sayur. Jadi ini kita akan bawa pulang ke rumah. Dan beginilah aktivitas akhir pekan kami hari ini. Gimana dengan kalian? Ngapain aja? Ini dia aktivitas kita bermalam di pondok. Nah, hari ini aku mau masak-masak sambil cerita dan menjawab pertanyaan kalian. Karena sebelumnya ada pertanyaan kalau nginap di pondok seperti ini apakah tidak ada hewan buas? Dan pertanyaan paling lucu adalah di pondok kan gak ada listrik, apa nggak takut gelap? Apa tidak takut hantu? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak dan aku akan jawab sambil kita masak-masak. Nah, hari ini aku mau masak patin yang dibakar dan juga lele kuah hasil bubuk kita kemarin. Dan langsung aja aku mau jawab pertanyaan yang pertama. Selama ini aku sering nginap di hutan atau di pondok, di kebun, dan aku nggak pernah bertemu dengan hewan buas ya guys. Kalau takut di pondok gelap, nah di sini tuh kita menggunakan lampu panel surya. Jadi meskipun di pondok belum teraliri listrik, nah kita tuh masih bisa terang kayak gini guys. Nah jadi kita nggak perlu takut hantu ya. Dan ini lele kuahnya udah masak, saatnya kita panggang ikan patinnya. Dan satu lagi yang kita gunakan di pondok yaitu lampu yang multifungsi kayak gini. Jadi kalau misalnya baterai kita habis, sudah ada kabel USB-nya ya guys, tinggal colok aja. Kalau udah terang seperti ini kan nggak perlu takut lagi bukan? Nah ini patin panggangnya udah masak, saatnya kita makan-makan. Jadi kalau makan di pondok seperti ini tuh rasanya tuh beda banget guys, terasa nikmat aja walaupun menunya sangat sederhana. Gimana, apa kalian setuju? Karena semuanya udah matang, saatnya kita makan dan selamat makan. Dan beginilah ceritaku hari ini. Kalau ada pertanyaan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita mau buat ikan fermentasi betutu. Ikan mahal. Jadi sekilonya ini 200-an lebih. Jadi kalau kita beli hidup ini tuh sekitar 4 jutaan guys harganya. Tapi karena ini aku belinya udah mati, jadi harganya cuma 35.000 per kilo ya guys. Nah ini kepalanya udah kita bersihkan. Dan ini juga ada tulangnya, untuk dagingnya kita buat ikan fermentasi. Nah kelar ikannya ini kita mau buat ubinya dulu, kita mau kupas dan kita rebus. Rencananya ikan fermentasi kali ini mau kita sumbangkan sama orang yang akan tunangan. Jadi buatnya harus bener-bener niat. Nah kalau ubinya sudah hancur seperti ini, langsung aja kita dinginkan, jadinya seperti ini guys. Nah ini ubinya udah selesai kita tumbuk dan kita mau dinginkan dulu ya guys. Jadi sambil nunggu ubinya dingin, ini aku mau pakai Bright Body Serum dari G2G. Kalian masih ingat kaki aku yang kesiram air panas kemarin? Supaya tetap lembab dan juga glowing, aku gunakan ini ya guys. Dan menurut aku Bright Body Serum dari G2G ini bisa menjadi pengganti parfum karena sangat wangi. Kalian wajib cobain. Dan lanjut, ini ikannya kita kasih garam. Dan untuk membuat ikan fermentasinya kali ini aku dibantu sama temanku yang bener-bener pintar bikin ikan fermentasi. Nah untuk ubinya kalau udah dingin kita garamin lagi seperti ini ya guys, dicampur juga sama micin. Kata teman aku tuh harus diremes-remes seperti ini guys supaya asinnya itu merata dan ikannya nanti nggak bau bangke. Kalau sudah kita garamin semua, langsung aja kita aduk rata seperti ini dan kita simpan di wadah yang tertutup rapat dan kita simpan di suhu ruang selama 2 minggu. Nah sampai kita tekan-tekan seperti ini ya guys agar dia tuh padat. Dan ini udah selesai dan aku akan spill 2 minggu lagi di acara tunangannya keponakan aku.